Halo Bola Supporter, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Seperti kita tahu, Liga 1 2021 sudah resmi digelar dan ada 3 pertandingan pada pekan pertama yang sudah rampung, sementara 6 laga sisanya akan digelar pada 3 sampai 5 September 2021. Dan salah satu laga itu adalah pertandingan antara Borneo FC melawan Persebaya Surabaya. Laga itu akan digelar pada Sabtu 4 September 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya, Rebia Salasa, reporter Bola Sport, akan berbincang soal info seputar pertandingan bersama rekan saya, Arif Setiawan dan Ibnu. Halo, apa kabar Arif? Ibnu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin gimana nih menurut kalian 3 pertandingan awal pada pekan pertama ini? Seru atau kurang greget atau kayak gimana? Dari Arif dulu boleh? Kalau menurut saya seru sih Mbak. Soalnya kan itu pertandingan pertama. Jalannya tuh sengit semua ketika katakan nggak ada tim yang kebobolan terlalu banyak, ada tim yang kalah telak. Jadi semua imbang lah, masih dalam imbang. Sama bersyukurnya kan 3 itu berjalan lancar semua dari prokesnya sehingga liga bisa dilanjutkan. Mungkin itu yang perlu disyukuri. Bersyukur ya kita ya bisa, itu ibaratnya kayak kita percobaan ya, apakah ini bisa berlanjut atau enggak. Ternyata bisa berlanjut. Kalau dari Ibnu gimana Nu? Ngeliat pertandingan awal kemarin. Ya, pribadi senang sih. Kan 1,5 tahun kan lama nggak ada pertandingan. Bosen lah, nggak ada tontonan. Ya kemarin meski nggak ada penonton yang di stadion, tetap bikin lega kami ketahuan, mungkin supporter juga, sebenarnya semua masyarakat Indonesia pasti juga senang sih dengan kehadiran kembalinya Liga 1. Kita pada nonton di rumah masing-masing ya, tapi tetap tidak menghilangkan antusiasme menyaksikan Liga 1 ya. Ya. Kalau misalnya, kalau ini nih kita bahas langsung aja Borneo FC melawan Persebaya Surabaya. Kalau dari persiapan kedua tim nih kayak gimana sih? Karena kan kita tahu liga ini digelar di tengah pandemi, otomatis persiapan mereka pun di tengah pandemi juga, ditambah ada pembatasan-pembatasan seperti PPKM dan sebagainya. Kira-kira bagaimana persiapan kedua tim? Boleh mungkin dari Arif, kalau dari Persebaya gimana, Arif, persiapannya? Kalau Persebaya sih mungkin tim paling siap ya Pak untuk sekarang. Soalnya dari Agustus kemarin kan setelah diumumkan liga batal kan banyak tim itu memutuskan untuk meliburkan seluruh kegiatannya. Karena program PPKM sekalian kan banyak stadion ditutup. Tapi untuk Persebaya ini diuntungkan karena masih bisa menggelar latihan bersama dari Agustus kemarin. Mungkin libur Idul Adha cuma 1 hari, habis itu latihan lagi. Jadi soal persiapan mungkin Persebaya paling oke lah untuk musim ini. Berarti memaksimalkan waktu ini ya, meskipun PPKM mereka tetap latihan ya, juga ya? Ada kesempatan buat latihan bersama, itu yang paling penting. Kalau dari Borneo gimana, No? Mereka terkendala PPKM juga nggak sih, atau lancar-lancar dengan waktu yang mepet juga ya? Oke, kalau Borneo ya, setahu saya, Borneo itu persiapannya itu lebih matang daripada Persebaya. Setahu saya loh. Soalnya Borneo itu nggak pernah libur. Libur itu mentok paling 1 minggu. Itu pas kemarin itu Idul Adha, itu kan seminggu paling enggak. Setelah itu pemain udah kumpul kembali. Jadi Borneo itu setelah Piala Menpora itu kan selesai. Borneo masih latihan. Itu masih ada acara kayak militer itu. Dan tim yang lain kan udah libur semua. Borneo tetap latihan terus sampai Idul Adha itu libur seminggu. Terus setelah itu pemain dikumpulkan pagi. Itu pun udah sama pemain-pemain asingnya itu udah datang. Kemudian kalau dari segi persiapan itu Borneo itu lebih unggul daripada Persebaya. Soalnya Persebaya kan di Jawa kan kemarin Juli kan PPKM darurat kan tetap Persebaya itu nggak bisa
leluasa sih kalau latihan. Latihan juga kemarin kan cuma di Sidoarjo, di lapangan Sidoarjo kan nggak di Surabayanya langsung. Persebaya menurutku sih, kalau Borneo menurutku lebih siap sih daripada Persebaya. Kalau selain persiapan latihan, Borneo ini juga nggak sih uji coba gitu? Nah itu kendalanya tim yang dari luar Jawa ya. Tim dari luar Jawa itu kan minim lawan tanding. Adapun Borneo ya sempat sih beberapa kali tapi nggak banyak lawannya dicoba. Mereka lebih paling cuma 1 atau 2 kali dengan dicoba liga amatir. Mereka itu kemarin itu pelatihnya ngomong kalau mau memaksimalkan game internal. Jadi di tim itu dibagi menjadi 2 tim atau 2 kubu, nanti terus-terusan di tiap berapa hari diadu gitu. Borneo FC. Oh, berarti mereka lebih fokus ke game internal itu ya, kalau enggak uji coba dengan klub-klub lokal ya. Ya. Kalau misalnya Persebaya sendiri udah uji coba dengan mana aja sih? Dan terus hasilnya kayak gimana? Maksudnya dengan klaim bahwa Persebaya paling siap. Hampir sama sih sama Borneo. Kesulitan mencari lawan uji coba itu juga dirasakan Persebaya. Tapi untungnya kemarin bisa merasakan uji coba sama klub Liga 1 sama Persela akhir Juli. Persela. Hasilnya pun cukup bagus sih. Dengan banyak pemain baru yang datang, Persebaya sanggup menang 3-1. Itu mungkin cukup. Tetapi di pertandingan itu juga ternyata kalau kita bisa bilang memakan korban ya. Satria Tama kan cedera ya di uji coba kali pertandingan itu. Kira-kira selain Satria Tama, ada nggak sih info-info cedera atau kabar pemain yang memang tidak fit gitu di kubu Persebaya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Super Bowl ID. Karena ada kabar kalau mereka terkena badai cedera gitu nggak sih? Ya itu masalahnya Persebaya untuk saat ini itu. Salah satunya kiper utamanya Satria Tama kan cedera. Kedua David Koko Ari juga kemungkinan belum bisa main sih. Selain itu mungkin semuanya bisa dimainkan nanti. Tapi kembali lagi kendala terjadi ketika pemain asing terancam gagal main tuh. Kan beberapa pemain baru vaksin sekali. Padahal PT LIB kan mewajibkan seluruh peserta harus vaksin 2 kali. Nah itu masih perdebatan sampai sekarang, belum ada titik terangnya soal kemungkinan main atau tidakkah Persebaya pemain asingnya 4 itu. Nah itu mungkin kendala Persebaya di situ. Berarti selain badai cedera juga keempat pemain asing ya, semuanya baru dosis pertama kan ya kalau Persebaya, itu juga jadi kendala mereka ya. Kalau misalnya kesempatan itu, kalau bisa diberi kesempatan main, mungkin Persebaya bisa tampil bagus sih. Soalnya kan kemarin uji coba kemarin kan salah satu pemain asingnya yang dari Brasil itu, Wilson itu kan cetak hat-trick kan cukup bagus penampilannya. Jadi semoga saja. Berarti ya itu. Menunggu keputusan dari PT LIB ya terkait vaksin ini. Kalau misalnya dari Borneo, pemainnya gimana? Ada kabar cedera nggak sih? Info pemain, kabar terbaru soal kondisi pemain, apakah fit semua? Apakah juga ada beberapa pemain yang cedera? Dari Ibnu gimana? Tahu saya ya Mbak, Borneo itu semua itu dalam kondisi yang fit, siap diturunkan pemain asing, pemain lokal maupun pemain muda. Jadi kayaknya nggak ada halangan buat Borneo untuk menurunkan squad terbaiknya besok di laga lawan Persebaya nanti. Bisa menurunkan squad terbaik ya berarti. Termasuk pemain asing. Ya, masuk pemain asing, pemain lokal maupun pemain muda sih. Semuanya kan sudah disiapkan dengan matang. Berarti pemain asing pun sudah vaksin semua ya kalau dari Borneo ya? Maksudnya nggak ada kendala vaksin dosis kedua itu? Nggak ada. Borneo kan udah ngejar vaksin itu udah dari Piala Menpora itu.
Itu kan Oh, iya. udah 3 pemain asing apa 2 itu udah divaksin, terus berapa minggu kemudian kan udah dapat dosis kedua. Main Borneo sih paling siap tampil semuanya. Paling siap tampil. Aku penasaran sama ini sih, Boas, kehadiran Boas Solosa kan termasuk yang ini ya kemarin. Dia lepas dari Persipura, lalu kembali ke Borneo. Boas kan sempet ya bela Borneo juga ya selama Piala Presiden, ya nggak sih Ya. dulu tuh Piala Presiden. Kira-kira bakalan berdampak signifikan nggak sih kehadiran Boas nih di skuad Borneo FC? Kalau saya pribadi untuk lihatnya itu 2 aspek. Kalau pertama itu untuk sebagai motivasi pemain muda maupun squad itu Buas Salosa itu ada dampaknya besar, cukup besar kalau cuma untuk motivasi pemain. Tapi untuk sekedar dia diturunkan di lapangan, menurut saya itu kurang cocok ya, apalagi di dalam tim kan banyak pemain-pemain yang lebih bagus daripada Boas. Dalam artian ini kan Boas sudah menginjak 35 tahun, ya kemungkinan dia main penuh 90 menit itu kan tipis menurut saya. Di Persipura kemarin kan juga enggak, musim lalu 3 kali pertandingan Boas kan juga enggak main penuh, cuma main berapa menit itu di musim lalu. Jadi untuk sekedar motivasi maupun penyemangat maupun keberadaannya itu bisa menjadi pengunggah semangat tim-tim, mungkin itu ada dampak besarnya nanti. Berarti lebih ke mentalitas pemain aja ya. Kalau untuk di lapangannya mungkin tidak punya dampak yang besar. Ya, kurang sih kurang ya. Ditambah punya pemain ini juga ya Borneo yang baru dipanggil Sintayong untuk Piala Dunia U20. Maksudnya Ya, ada bintang-bintang muda lainnya gitu ya. Ya, kalau Boas kan biasa main di striker, kalau enggak sayap kiri kan. Kalau striker nanti kan udah ada pemain asing Ferran Torres itu kan udah jadi ujung tombaknya. Nah, untuk sayap kiri itu kan ada siapa? Ada yang dibeli dari Tira Persikabo kemarin, Wawan. Oh ya, ada Wawan. Wawan itu kan juga cukup bagus itu. Yang masih bisa, ya kemudian itu Wawan Abang Boas yang nantinya diturunkan di laga nanti. Oke. Kalau Persebaya kira-kira siapa pemain yang bakalan dijadikan andalan? Yang selain itu juga yang bakalan bersinar di laga mereka nanti yang untuk pertama kalinya ya di pandemi ini, di tengah pandemi ini. Kira-kira siapa, Arif? Saya menyoroti 2 pemain asingnya sih. Yang pertama kan Wilson, itu kan sudah dibuktikan kemarin lawan Persela hat-trick-nya. Yang kedua mungkin pendukung Persibaya menantikan penampilan Ali Sisi sih. Kan mantan pemain Leicester City, kan mungkin ditunggu-tunggu. Usianya pun masih muda juga. Jadi mungkin pemain itu yang bakal bersinar. Tapi ya itu kembali lagi kendala vaksin tadi, bisa main atau tidaknya kan masih tergantung kita semua. Oke, berarti kalau pemain asing kan kita masih belum tahu ya, mereka bisa diperbolehkan main apa enggak. Kalau misalnya pemain lokalnya, kira-kira siapa yang bakalan bersinar tuh nanti di laga itu kalau Persebaya? Ya ini mungkin pembuktian untuk Hernando Ari. Kan dari kemarin kan tadi di timnas U19 ikut. Jadi dengan cederanya Satria Tama kan mungkin kesempatan Hernando untuk tampil baik. Sama di depan ada Supriyadi kan. Semua pendukung Persibaya sudah tahu lah kualitas Supriyadi kayak apa. Meski muda kan sering menusuk ke dalam, gocekannya kan juga cukup bagus. Mungkin 2 itu yang lokal perlu diperhatikan. Oh iya, menarik, berarti absennya Satria Tama bisa jadi peluang ya untuk Nando menunjukkan kemampuannya ya. Ya tapi kan usianya masih muda juga, Mbak. Jadi konsistensi belum didapatkan lah. Soalnya kan Persibaya juga punya 2 kiper tapi masih muda semua kan. Jadi sangat merugikan ini kehilangan Satria Tama. Oke. Tapi kalau dari ini deh, aku penasaran sama
pendukungnya Persebaya, bonek dengan tidak di ya otomatis kan mereka nonton dari rumah semua. Kira-kira apakah mengurangi antusias mereka apa enggak sih? Enggak sih Mbak, sama saja. Saya pikir kalau bonek itu yang penting Persibaya main udah senang lah. Apapun syaratnya mungkin patuhi lah. Saya percaya nggak gitu. mesti harus ke lapangan, ke stadion ya. Bisa lihat Persibaya main aja mungkin udah senang lah. Itu pastilah kalau itu. Ada nggak sih hal-hal info-info menarik gitu atau fakta-fakta menarik di balik pertandingan ini yang mungkin mau disampaikan Arif sama Ibnu? Kalau dari Persibaya itu mungkin konsistensi ya Pak. Soalnya kan dari kemarin Piala Gubernur Jatim 2020 kan tampil bagus tuh. Meski pemain muda sanggup ngalahin Arema 4-2, sanggup ngalahin Persija di final. Tapi ketika Liga 1 dimulai itu turun lagi performanya. Imbang lawan Persik, kalah dari Persipura. Kemudian Piala Menpora juga angin-anginan, cuma menang sekali. Terus kemarin uji coba sempat naik. Nah, ini Liga 1 ini nanti kan mungkin menjadi pertanyaan apakah mau naik lagi atau drop lagi kan, itu yang paling ditunggu. Kalau Borneo gimana Nuk? Mereka ada target sendiri gitu nggak sih? Ada target pengen apa, juara kah atau nggak muluk-muluk gitu untuk awalan ini? Kalau sendiri lihatnya itu pasti jor-joran yang laga perdana nanti. Soalnya gimana ya? Ini tuh bagi Borneo FC itu kayak pembuktian itu loh. Kemarin di Piala Menpora kan mereka seok-seok itu kan. Jadi acur lah Pak main di Piala Menpora kemarin kan. Presidennya kan cukup marah itu kan. Terus diadakan itu mulai dari Piala Menpora kan agendanya udah jelas untuk menatap Liga 1 itu mereka udah mempersiapkan segalanya. Mungkin untuk laga nanti itu mereka juga akan tampil total sih. Berarti boleh dibilang mereka memasang target tinggi ya? Maksudnya dengan melihat kegagalan sebelumnya. Kayak ajang pembuktian lah. Kan udah semuanya udah diperbaiki dari komposisi squad, dari bahkan fasilitas di Borneo kan juga lagi dibangun banyak ini. Kemarin kan yang sudah itu kan gym itu kan baru dibangun. Kan Borneo itu setelah Piala Menpora itu langsung jor-joran gitu lah. Iya, totalitas kali ya mereka ya. Ya. Jadi kalau nanti sejarah nanti mungkin mereka akan tampil maksimal sih, menurunkan squad terbaiknya. Nggak mau malu lah. Nggak mau malu gitu. Berarti sebenarnya ini bisa jadi ajang pembuktian untuk dua tim ya, baik Persebaya maupun Borneo nih. Laga ini sama-sama punya peluang untuk menampilkan yang terbaik. Tapi kalau sejarah pertemuan kedua tim nih, gimana? Siapa yang lebih unggul kira-kira? Mereka udah pernah ketemu 5 kali ya, Rif ya? Iya, ya itu lagi ajang pembuktian bagi kedua tim. Soalnya kan tadi 5 pertemuan itu 3 hasil imbang, sekali dimenangkan Persibaya, sekali dimenangkan Borneo kan. Jadi kan masih imbang lah. Jadi ini pembuktian seimbang kita. Ya. Tim siapa paling hebat kan? Ya itu mungkin ditunggu. Itu 5 pertemuan di Liga 1. Di Liga 1. Hasilnya Oke, benar. Berarti bisa jadi ya ajang pembuktian buat kegagalan, kalau boleh dibilang kegagalan sebelumnya, juga buat pertemuan kedua tim, buat menentukan siapa sih yang lebih baik ya, di antara Borneo dan Persebaya. Kalau prediksi skor, kira-kira siapa sih yang bakalan menang? Siapa yang cetak gol duluan, atau ya kira-kira skornya berapa deh untuk pertandingan nanti antara Borneo dan Persebaya? Kalau dari Ibnu sendiri, Ibnu dulu deh. Kalau aku tentunya dukung, aku jagoin Borneo lah.
Borneo kalau tak lihat dari segi persiapan condong ke Borneo FC sih, Mbak. Kemungkinan karena matang ya. Kemungkinan minimal 2-0 sih. Kalau aku Minimal 2-0. Oke. Kalau Persebaya, kalau Arif jangan-jangan juga ngedukung, ngejagoin ini Borneo juga. Enggak sih, Bang. Saya tetap Persebaya lah. Tapi syaratnya ya itu lagi. Pemain asing harus dimainkan. Kalau pemainnya dimainkan, kalau enggak ya berharap seri lah terbaik. Tapi kalau pemain asing dimainkan, itu mungkin 3-2 lah hasil yang adil. Soalnya kan kiper utama nggak bisa dimainkan juga Persebaya. Tapi strikernya kan perlu diwaspadai juga. Jadi mungkin bakal banyak gol lah nanti pertandingan nanti. Oke. Kalau bola sporter sendiri, kira-kira ngejagoin siapa nih di pertandingan antara Borneo dan Persebaya ini? Boleh ya jawab di kolom komentar, kira-kira prediksinya berapa, siapa yang menang. Terus kita lanjut lagi ke Arif sama Ibnu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak nih soal pertandingan nanti yang sama-sama kita tunggu? Kalau saya kepada supporter saja semuanya, nggak cuma bonek, seluruh supporter saja untuk mentaati peraturan, karena kita sudah lama menantikan sepak bola ini, jadi kalau bisa jangan kembali dihentikan lah. Kita selesaikan nanti sampai bulan Maret kan, iya kan, selesai, bersahabat dulu 1 tahun, nonton aja di rumah, biar sepak bola kita bisa kembali seperti yang dulu-dulu. Oke. Kalau dari Ibnu? Kalau apa ya, yang terbaik aja lah, Mbak. Semoga jalan terus kompetisinya, nggak ketunda lagi nanti di tengah jalan. Pokoknya yang terbaik aja lah. Terbaik buat kita semua ya, buat kompetisi. Soalnya menambah imun juga nggak sih di tengah pandemi ini nonton bola? Pasti kalau itu, pasti. Hiburannya kan cuma itu loh. Hiburannya cuma itu, iya. Apalagi kita udah lama nungguin kompetisi ini dimulai. Terima kasih ya Arif, Ibnu atas waktunya. Kita udah bahas Persebaya sama Borneo. Kita sama-sama menanti pertandingan kayak gimana. Semoga seru, semoga bisa menghibur kita semua. Dan kita mungkin akan juga berbincang di kesempatan lainnya dengan membahas pertandingan lainnya di Liga 1. Mungkin bola sporter juga pantengin terus kanal YouTube kami, karena akan ada preview lainnya seputar Liga 1. Saya pamit, terima kasih Arif, Ibnu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.